Cuaca Lampung panas tapi ada yang keringat dingin nih. Berawal dari Bima yang viral karena kritiknya terhadap pemerintahan daerah Lampung, petinggi-petinggi di sana sampai keringat dingin dan diperbincangkan oleh warganet. Banyaknya jalan rusak di Provinsi Lampung kini menjadi sorotan publik. Padahal tiap tahunnya pemerintah Provinsi Lampung menghabiskan 7,38 triliun rupiah untuk APBD dan bangun jalan sekitar 798 miliar rupiah. Lantas apa yang memicu polemik ini? Kemanakah larinya uang itu? Apakah anggaran itu bersembunyi di balik batu pemerintah daerah? Bima yang mempunyai nama lengkap Bima Yudho Saputro dengan akun TikTok @Bimax Reborn membuat unggahan yang menyebabkan kontroversi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya. Dalam unggahannya, Bima mengungkapkan beberapa faktor yang menurutnya menghambat kemajuan Lampung. Apa iya pemerintah harus selalu disentil rakyat tercintanya? Apa bisa pemerintah lebih mandiri? Apa iya harus viral dulu baru bangkit dari kursi mewah dan bergerak ke jalan? Di video yang diunggah Bima di akun TikTok-nya, menurutnya meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar untuk membangun kota baru, proyek tersebut nggak selesai-selesai. Bima juga menyoroti kerusakan yang banyak terjadi di jalan-jalan Lampung. Terus masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong gak jadi jebret, selesain semua gitu nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Ini apa sih? Lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih? Mohon maaf, katanya dananya banyak, gimana katanya kaya nih provinsi, gimana masalah jalan infrastrukturnya nggak kelar-kelar dari dulu. Nggak sampai di situ, dia juga mengkritik proses seleksi peserta didik yang diduga penuh kecurangan, penyebaran kunci jawaban ujian nasional, praktik suap menyuap, korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan penegakan hukum yang lemah. Di balik banyaknya kritik, rupanya ada satu pemicu yang menyebabkan Bima dilaporkan ke Polda Lampung oleh pengacara Ginda Ansari Waika. Ginda melaporkan Bima dengan tuduhan melanggar UU ITE karena penggunaan kata dajal. Mengetahui hal ini, Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Kalim atau yang akrab disapa Ibu Nunik meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta DPRD Provinsi Lampung menjamin keamanan dan keselamatan keluarga Bima. Di satu sisi, selain viralnya jalanan Lampung yang rusak, ternyata APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sedang menjadi sorotan publik. Tiap tahunnya, pemerintah Provinsi Lampung selalu menganggarkan belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Adapun anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Provinsi Lampung di tahun 2023 ditargetkan mencapai 798,8 miliar rupiah atau hanya mencapai 10,82% dari total pagu belanja Provinsi Lampung yang sebesar 7,38 triliun rupiah. Dan belum lama ini, Presiden Jokowi melakukan kunjungannya ke Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Bapak Jokowi ngeprank pemerintahan Lampung dengan sengaja tidak mau menggunakan jalur kunjungan yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, Jokowi enggan melewati jalur yang kondisinya sudah diperbaiki oleh Pemprov Lampung beberapa hari sebelum jadwal kunjungan Presiden. Wah, ini menjadi tamparan berat buat pemerintah daerah. Bagi pengamat kebijakan publik Zuliansyah, pernyataan Presiden merupakan tamparan untuk pemerintah daerah karena seharusnya sudah ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Akhirnya, pemerintah Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 750 miliar rupiah pada APBD 2023 untuk memperbaiki 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Bapeda Provinsi Lampung pada capaian kinerja pembangunan Provinsi Lampung tahun 2018 sampai 2022, tercatat panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah sepanjang 1.693 km yang terdiri dari 99 ruas jalan atau 16 koridor dan tersebar di 15 kabupaten atau kota seprovinsi Lampung.
Pak Jokowi menyebutkan perbaikan jalan di Provinsi Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk menggarap jalan tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut oleh pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambil alihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu. Lalu, apa benar Provinsi Lampung memiliki anggaran fantastis untuk belanja pegawainya? Awal tahun ini, Provinsi Lampung ternyata merupakan provinsi paling tinggi se-Indonesia yang menyerap anggaran APBD sepanjang tahun 2022. Realisasi anggarannya mencapai 97,25% dan 37% anggaran ini digunakan untuk belanja pegawai senilai 10,75 triliun rupiah. Ternyata tiap tahunnya pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 798,8 miliar rupiah. Dari total pagu belanja Provinsi Lampung yang sebesar 7,38 triliun rupiah. Alokasi untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Provinsi Lampung tahun 2023 ini turun 8,11% dari realisasi belanja tahun 2022 yang sebesar 975,47 miliar rupiah. Di tahun 2023, Provinsi Lampung menargetkan untuk bisa membelanjakan 7,38 triliun rupiah. Rencana belanja tersebut naik 5,4% dari realisasi belanja APBD Lampung pada 2022 yang mencapai 7 triliun rupiah. Belanja daerah Provinsi Lampung 2023 tersebut terdiri dari belanja operasional dengan kisaran 4,6 triliun rupiah dan belanja modal sebesar 1,25 triliun rupiah. Alokasinya kurang lebih untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, uang pensiun, sampai kompensasi lainnya untuk pegawai negeri sipil dan PNS. Ini merupakan pengeluaran tertinggi dalam keseluruhan APBN Provinsi Lampung di tahun 2023 yang sebesar 2,14 triliun rupiah. Di sisi lain, pos anggaran untuk belanja modal yang meliputi pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung, jalan, irigasi, jembatan, dan aset tetap lainnya sekitar 4,28 triliun rupiah. Seusai jalan rusak, kini gaya hidup Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, juga menjadi sorotan. Karena tas dengan merek ternama yang berharga fantastis tidak lepas dari postingannya dan mendapat beragam komentar. Terdapat tas Hermes Birkin Forti Togo yang kerap ditampilkan di media sosial Rehana mencapai 9.980 euro atau setara dengan 163,7 juta rupiah. Lalu koleksi lainnya yaitu tas Louis Vuitton Petit Mal Souple yang dijual seharga 3.200 US dollar atau setara dengan 47,3 juta rupiah dan tas Lady Dior yang mencapai sekitar 41,3 juta rupiah. Rehana pun ditegur oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat rapat koordinasi arus mudik 2023 di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung pada Senin 17 April 2023. Arinal mengingatkan Rehana agar tidak menunjukkan gaya hidup mewah apalagi saat dinas. Melansir laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari laman resmi KPK, Rehana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 16 Maret 2023. Dalam laporan tersebut, Rehana tercatat mempunyai 2,7 miliar rupiah pada tahun 2022 dan sejumlah aset yang ia laporkan antara lain tanah dan bangunan, mobil hingga kas senilai 300 juta rupiah. Rehana memang sudah menjabat lebih dari 1 dekade sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Meskipun jabatan Gubernur Lampung silih berganti, Kepala Dinas Kesehatan tetap dijabat oleh beliau. Kok bisa ya? Rehana merupakan ASN dengan pangkat pembina utama atau golongan 4D. Dengan pangkat tersebut, Rehana diperkirakan memiliki gaji pokok sekitar 3,4 sampai 6,7 juta rupiah. Tapi gaji itu belum termasuk tunjangan.
Dari kejadian ini, anggota DPR RI dari fraksi PKS menghimbau masyarakat untuk memantau apakah jalan rusak di daerah yang diambil alih oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah pusat nggak harus menjadi pahlawan super, karena itu juga merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, masyarakat nggak harus sampai membuat konten-konten viral dulu kan? Sampai aspirasinya diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube Finvok Money untuk dengar Money Talk selanjutnya. Bye! Apa? Melewati jalan rusak kesan seperti apa, Pak? Jalannya mulus, enak, Dinikmati ya, Pak. dinikmati. Guncang-guncang takutnya, Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur.